Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah sehat, Oke, Mem. alhamdulillah. Jadi, kemarin kan kita sudah membahas afiksasi sampai dengan pembentukan, kemudian fungsinya. Jadi hari ini kita membahas tentang nosi afiksasi. Nosi ya, artinya makna. Makna dari proses imbuhan. Di sini, perhatikan yang pertama, makna untuk nosi afiksasi yang pertama yaitu benefaktif. Artinya melakukan pekerjaan untuk orang lain. Contohnya, membelikan, memesankan, saya membelikan sepeda untuk adik. Nah, di sini kata membelikan melakukan pekerjaan untuk orang lain. Ya. Memesankan. Dia memesankan tas untuk ibunya. Titik. Maka memesankan adalah melakukan pekerjaan untuk orang lain yang biasa disebut dengan istilah benefaktif. Ya. Kemudian repetitif. Apa itu repetitif? Melakukan pekerjaan berulang-ulang. Ya, repetitif, melakukan pekerjaan berulang-ulang. Contohnya menyirami. Berarti melakukan pekerjaan itu berulang-ulang. Memukuli. Saya memukuli tilam itu untuk membersihkannya. Berarti memukuli berkali-kali, berulang-ulang memukul. Ya, repetitif. Kemudian yang berikutnya adalah refleksif. Refleksif berarti apa? Melakukan pekerjaan untuk diri sendiri. Kalau yang tadi benefaktif itu melakukan pekerjaan untuk orang lain, kalau refleksif melakukan pekerjaan untuk diri sendiri. Contohnya berhias, bercermin. Pasti untuk melakukan pekerjaan untuk diri sendiri. Kemudian yang keempat yaitu kausatif. Apa itu kausatif? Membuat jadi. Contohnya memarahi, memanasi, membuat jadi marah, membuat jadi panas. Ya, ini untuk kausatif. Kemudian berikutnya adalah resiprok. Apa itu resiprok? Resiprok itu adalah saling atau berbalasan. Maka kata ulang ini digunakan untuk dua orang yang melakukan pekerjaan secara bersamaan. Jadi ada balasannya di sini. Contohnya apa? Bersalaman, bertatapan. Ya, jadi dilakukan oleh dua orang yang bersamaan, dapat balasannya. Berikutnya superlatif. Super berarti paling, superlatif paling. Nah, terbaik, paling baik, tertinggi, paling tinggi, terdalam, paling dalam. Dan biasanya memang menggunakan awalan ter. Berikutnya, spontanitas. Apa spontanitas? Tiba-tiba. Berarti contohnya terkejut, terjatuh. Ini sama-sama menggunakan awalan ter, tapi perhatikan kalau dia di superlatif paling biasanya awalan ter itu dia ditambahi dengan kata sifat untuk menghasilkan nosi superlatif. Ya, untuk menghasilkan nosi superlatifnya dia mendapatkan tambahan kata sifat. Namun kalau dia spontanitas biasanya ini adalah kata kerja. Terkejut, ya, teringat, terjatuh. Seperti itu. Jadi biasanya spontanitas ditambah dengan kata kerja.
tak sengaja, nah seperti ini, tertidur, terbawa, sama-sama ini dengan menggunakan kata awalan ter, ya. Beda ya dengan spontanitas. Spontanitas itu kan tiba-tiba. Kalau yang tak sengaja ini pekerjaan yang dilakukan tanpa perencanaan. Ya, melakukan hal, contoh memukul. Proses, kemudian pendaratan. Ini ya, proses pendaratan. Kemudian ini mempunyai, mem, kenapa mempunyai? Kenapa tidak mempunyai? Nanti kita bahas. Mempunyai ya, bukan mempunyai. Berambut, beruang, beratap. Mempunyai rambut, mempunyai uang. Ya, berikutnya menggunakan. Bermobil, menggunakan mobil. Bersepeda, menggunakan sepeda. Kemudian ini ada menuju ke. Ini membantu kalian untuk menjawab pertanyaan yang kemarin ya. Apa pertanyaannya? Ada dua. Menuju ke. Menuju ke melaut. Menuju ke laut. Mendarat, menuju ke darat. Kalau dia pendaratan berarti proses menuju ke darat, ya. Memberi, menggarami, memberi garam, membumbui, memberi bumbu. Jadi artinya awalan me ini kalau kita gunakan dia mewakili dari nosinya masing-masing. Tempat, nah ini tempat persembunyian, pelelangan, pergudangan, kedutaan seperti yang kemarin. Kemudian ada kumpulan. Kumpulan itu biasanya menggunakan kata bilangan, berlima, berdua. Kemudian pelaku. Kemudian pelaku itu contohnya pengimpor, pelaut, penulis. Nah, itu menjadi pelaku. Intensif, mendengarkan. Ya. Berikutnya, setelah selesai nosi tadi, kita masuk ke alamov. PPT ini sudah saya share di psikologi kalian. Kemarin sudah saya share ya. Jadi ini ada alamov. Apa itu alamov? Nah, kemarin kan saya ada menyebutkan kenapa sih belajar itu nggak berajar, yang ada belajar. Nah, ini dia jawabannya untuk alamov. Nah, perhatikan alamov ini untuk awalan ber, ada untuk berjalan dan berlari. Tetapi kalau dia bertemu dengan kata-kata kerja, tenang, maka dia berubah menjadi be, bukan ber. Kenapa? Perhatikan huruf vokal setelah huruf pertama di kata dasarnya adalah huruf E. Ya, adalah huruf E. Kerja, K, huruf pertamanya, huruf keduanya adalah huruf E, vokal E, maka dia tidak mendapatkan ber, tetapi be. Bekerja, berenang. Inilah untuk alamov ya, be ya. Kemudian, nah ini untuk khusus kata ajar, dia menjadi be, belajar, bukan be, bukan ber, ya. Jadi perhatikan bagaimana bentuknya menjadi ber, bagaimana bentuknya menjadi ber, bagaimana bentuknya menjadi be, bagaimana bentuknya menjadi bel.
Kemudian untuk pe, ini sama ya nak, untuk awalan ter, maka ter ya, terjatuh, terlempar. Nah, terlempar. Coba, terlempar atau telempar? Terlempar. 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 Telempar atau terlempar? Terlempar, Miss. Terlempar. Tapi kita sepakati tadi nak, kalau misalnya bertemu dengan kata dasar yang huruf pertamanya konsonan, kemudian huruf vokalnya adalah huruf E, maka dia tidak mendapatkan huruf R. Maka dia menjadi bekerja, berenang. Apalagi kalau nih ya, kalau awalnya itu di awal kata dasarnya itu awalnya adalah huruf R. Mana mungkin kita meletakkan huruf R di situ? Nah, lempar, terlempar, atau telempar? Telempar. Lempar. Telempar, Miss. Ada huruf R-nya atau enggak? Enggak ada. Enggak, Miss. Oke, baik. Saya ulangi ya. Tadi mungkin saya ada sedikit kesilapan. Bukan huruf E anak ya, tapi huruf R. Perhatikan ya, R. Ada R di sini. Di sini ada R juga di awal, kalau ini R, bekerja. Jadi dia tidak mendapatkan R. Maaf ya, dia tidak mendapatkan R. Jadi kalau dia terlempar, masuk kemari. Terlempar. Ya, saya ulangi ya. Tadi saya silap. Jadi yang mendapatkan awalan B ini kalau dia ini R. Bukan E saja tapi R. Ya, bekerja, berenang. Jadi ada huruf R di sini. Maka dia di sininya tidak mendapatkan R lagi, bekerja. Tapi kalau terlempar, dia masuk ke sini. Oke? Paham ya? Berikutnya, masuk dia ke pelari. Nah, untuk ini, setiap kata dasar yang diawali dengan huruf M, huruf N, huruf R, huruf L, huruf W, huruf Y, huruf N, maka dia menjadi pe saja. Ya, pe saja. Namun, kalau dia nanti huruf pertama di kata dasarnya huruf C, huruf D, huruf T, contoh datang, maka dia menjadi pen. Bukan pe lagi. Ya, maka dia menjadi pen. Pendatang. Pe ditambah datang menjadi pendatang. Tapi nak, di awalan itu tidak ada namanya pen. Ada pe. Ya, awalan itu tidak ada pen. Ini hanya pembentukan. Jadi kalau misalnya nanti dipertanyakan pembentukan dari kata pendatang. Jadi pendatang itu tetap pe ditambah datang. Akhirnya Pak, namun tidak bertahan. Cari. Mungkin. Ya, pe ditambah cari menjadi pencari. Itu yang benar. Ya, pendatang. Pe ditambah datang. T, tulis menjadi penulis. Ya. Kemudian pem. Apabila kata dasarnya ini merupakan huruf B, huruf P, huruf F, maka menjadi pem. Pembeli, pembajak. Pembeli, pembajak. Tapi tetap ya, pembeli sama dengan pe ditambah beli.
Oke. Berikutnya, peng, yaitu apabila kata dasarnya itu adalah diawali dengan huruf A, huruf I, huruf U, huruf E, O, K, G, H, dan X. Peng ya, pengemudi, pengebom. Dan ini juga nak, kalau kalian mendapatkan kata yang hanya terdiri dari satu suku kata saja, contohnya bom, cat, maka dia ditambah huruf E, ya, huruf E, pengebom, pengecat, bukan pencat, pencat ya, pengecat, pengebom. Kalau pengemudi itu kan kemudi. Jadinya pengemudi, hanya huruf K-nya saja yang melebur menjadi pengemudi. Tapi kalau pengebom itu karena dia terdiri dari satu suku kata, maka ditambah dia vokal E, pengebom. Berikutnya yaitu pel. Nah, pelajar, pelacur. Ya. Kemudian berikutnya huruf me. Nah, kalau alomorf me mendapat kata dasar yang huruf pertamanya adalah huruf R, huruf W, huruf M, N, Eng, dan Nye. Jadi dia melacak, melarikan, tetap dia me ya. Tapi kalau dia ketika dia mendapat kata dasar yang hurufnya itu di awalnya adalah huruf C, huruf D, huruf J, SY, dan T. Mendaki, mencari. Ya. Berikutnya mem. Apabila dia kata dasarnya huruf pertamanya itu adalah B, P, F, dan V. Membeli, mempercayai. Ya. Berikutnya mengoreksi, menggoreng apabila dia mendapat kata dasar yang huruf pertamanya adalah huruf A, I, U, E, O, G, H, dan K. Berikutnya adalah menye. Ketika dia bertemu dengan huruf kata dasarnya huruf S, maka dia menjadi menyapu. Ya. Nah, ini satu suku kata, mengebom, mengecat. Paham ya sampai sini untuk alomorf? Paham, Miss. Paham, Nak? Paham. Oke. Miss. Berikutnya, nah ini paling sering, penasalisasi dan menasalisasi. Jadi huruf N kapital di situ mewakili kata nasalisasi ya, mewakili kata nasalisasi. Artinya apa? Ada proses nasalisasi di sini. Jadi apa proses nasalisasi di sini? Jadi proses nasalisasi ini adalah proses meleburnya huruf di depan apabila dia bertemu dengan awalan P dan awalan Me, maka dia akan melebur ketika dia mendapatkan kata dasar yang hurufnya terdiri dari K, T, S, dan P. Artinya huruf pertama di kata dasar itu adalah huruf K, T, S, dan P. Ya, KTSP. Namun, catatannya, ketika huruf pertamanya K, T, S, dan P, tapi huruf keduanya adalah huruf vokal. Kalau dia huruf konsonan, maka nasalisasi tidak akan terjadi. Perhatikan,
Ada kata kipas, ya. Jadi kata kipas ini mendapat awalan P karena awalnya adalah huruf K, kemudian huruf I adalah huruf vokal, huruf keduanya makanya menjadi penyipas. Huruf K-nya sudah tidak ada lagi. Ini yang benar ya. Ini yang benar. Nah, ini untuk kata tonton, untuk huruf T. Kemudian huruf keduanya adalah vokal O, maka menjadi penonton, huruf T-nya sudah tidak ada lagi. Ini untuk kata sapu. Huruf S pertamanya dan vokal keduanya adalah huruf A, maka menjadi penyapu dan menyapu. Huruf S-nya tidak ada, jadi dia menjadi huruf nyeh. Di sini ya, menjadi nyeh. Sementara kalau untuk awalan P sama M kalau dia mendapatkan kata dasar yang huruf pertamanya adalah huruf K, maka dia peng. Ya, peng. Meng, berarti K-nya berubah menjadi huruf eng. K-nya berubah menjadi huruf eng. Kalau S tadi menjadi huruf nyeh. Sementara kalau huruf T menjadi huruf N. Ya, menjadi huruf N. Berikutnya adalah huruf P. Ya, huruf P ini kalau bertemu dengan huruf vokal dia O, jadi potong, pemotong, potong, memotong. Jadi huruf P-nya menjadi huruf M. Itu dia berubahnya. Tapi catatannya kembali lagi kalau dia bertemu huruf kedua dari kata dasar itu adalah huruf vokal. Kalau dia tidak bertemu dengan huruf vokal, maka tidak akan ada perubahan pada huruf pertamanya. Contoh kritik. Ini huruf konsonan ketemu konsonan. Jadi dia tidak ada proses nasalisasi. Pengkritik ya. Mengkritik. Jadi huruf K-nya tetap, kemudian huruf T-nya juga transfer, pentransfer, mentransfer, tidak ada perubahan di sini. Karena ketemu dia T dengan R, sesama huruf konsonan. Berikutnya ini spasi, menspasikan, ya. Kemudian ada huruf P dengan huruf R, program. Bertemu dengan P, nasal tetap memprogram. P-nya dan P-nya tetap ada. Itu untuk proses nasalisasi. Paham ya? Berikutnya, ini soal yang kemarin, nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, perhatikan. Kita tes. Nah, untuk yang soal nomor 2, kira-kira jawabannya yang mana? Saya bacakan ya soalnya. Pesatnya perkembangan iptek telah menggugah keingintahuan masyarakat terhadap sains. Untuk itu, tidaklah mengherankan jika media massa terus. Apa jawabannya? Mencoba. Mencoba memenuhi kebutuhan pembacanya akan sajian-sajian iptek. Dengan intensitas dan visi yang berbeda, setiap media akan menyajikan iptek sesuai dengan selera pembacanya. Namun dalam fungsinya sebagai media massa, tentulah tulisan-tulisan tersebut ditampilkan bahasa budaya populer penulisan. Jadi jawabannya adalah B, mem. Oh iya. Option D. Option D ya. Itu untuk afiksasi. Berikutnya, untuk kaidah kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi yaitu kalimat definisi. Saya pikir untuk kalimat definisi ini sangat mudah untuk kalian, karena kata-kata yang definisi itu kan seperti kata-kata kuncinya seperti merupakan, adalah,
Ya, menjelaskan ini ciri-ciri untuk kalimat definisi, menjelaskan makna atau arti dari si objek. Penjelasan bersifat umum, lazim ditemukan di laporan ilmiah. Jika kalimat ini dibalik, maka makna atau arti dari kalimat tersebut tidak berubah. Ya, ini contohnya. Karnivora adalah sebutan untuk kelas binatang yang hanya memakan daging. Jadi ada kata adalah di sini merupakan ciri dari kalimat definisi juga. Kemudian karnivora adalah objek yang dijelaskan. Kemudian menjelaskan bersifat umum saja. Lazim ditemukan di laporan ilmiah benar. Kemudian jika kalimat ini dibalik, maka makna atau arti dari kalimat tersebut tidak akan berubah. Contoh ya. Sebutan untuk kelas binatang yang hanya memakan daging adalah karnivora, kan sudah kita balik. Tidak mengubah dari tujuan si kalimat definisi tersebut. Kemudian kalimat deskripsi. Deskripsi berarti menggambarkan. Ya, menggambarkan. Jadi deskripsi ini menjelaskan. Bisa membuat pembaca seolah-olah melihat atau memiliki bayangan objek yang diceritakan. Biasanya karnivora memiliki taring dan cakar yang tajam untuk memangsa buruan mereka. Jadi deskripsi menggambarkan apa yang kamu tuliskan di situ, orang seolah-olah melihat apa yang kamu lihat. Membicarakan ciri khusus suatu objek. Kemudian yang ketiga, biasa ditemukan pada laporan atau paragraf deskripsi, dan makna kalimat tersebut akan berubah jika struktur kalimatnya dibalik. Nah, beda dengan kalimat definisi tadi. Kalau definisi tadi, kalau kamu mau balik juga, itu tidak mengubah dari maknanya. Tapi kalau dia kalimat deskripsi diubah, maka dia akan mengubah maknanya. Berikutnya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, simpleks ini kan kemarin sudah saya jelaskan. Jadi kita hanya mengulang saja. Waktu di matrikulasi kita sudah membahas tentang kalimat simpleks dan kompleks. Saya hanya mengulang sedikit. Simpleks itu hanya terdiri dari satu unsur saja. Satu unsur untuk membangun kalimat. Kalau terdiri dari dua, berarti dia bukan simpleks atau kalimat tunggal. Satu subjeknya, satu predikatnya, satu objeknya, satu keterangannya, satu pelengkapnya. Itu simpleks, kalimat tunggal ya. Saya hanya mengulang saja. Mereka memiliki semangat juang di sekolah. Kemudian kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalau tadi dia tunggal hanya terdiri dari satu, maka kalau kalimat majemuk atau kompleks terdiri dua atau lebih. Berikutnya, karena ini waktu kita sudah mau habis, berikutnya adalah jenis kalimat kompleks. Apa itu jenis kalimat kompleks? Jenis kalimat kompleks yang pertama adalah kalimat kompleks paratatik ya. Ini sama, kemarin saya jelaskan adalah kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara itu namanya kalimat kompleks paratatik. Nah, ini para, sejajar, ya, sejajar kedudukannya. Ini adalah beberapa konjungsi yang ada di dalam kalimat kompleks paratatik, yaitu atau, padahal, serta, dan, tapi, melainkan, sedangkan. Contoh kalimatnya, badannya kurus dan mukanya sangat pucat. Saya hanya mengulang ya, ingat kalimat kompleks paratatik ini kalau kita pecah dia bisa mampu menjadi dua buah kalimat. Kemudian jenis kalimat kompleks berikutnya adalah kalimat kompleks hipotatik, yaitu kalimat kompleks kalimat majemuk bertingkat ya, kalimat kompleks hipotatik. Kalau bertingkat berarti ada klausa induk, ada klausa bawahan. Berarti satu dia bisa berdiri sendiri, yang satu lagi belum. Ini adalah konjungsinya jika, sehingga, agar, meskipun, maka, namun, bahwa, apabila, ketika, dan walaupun. Contoh kalimatnya adalah Mona rajin mengerjakan tugas sekolah agar mendapatkan nilai bagus. Ya. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita karena waktu kita sudah habis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.